Panjang hari hingga detik ini. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menyembah-Mu Tuhan pada sore hari ini. Jamah setiap hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Bapa-Mu yang Allahku. Haleluya, syukur dan terima kasih. Memberkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, beri kuat sehat yang prima Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati keluarga rumah tangganya, memberkati akan putra putri cucu menantunya bahkan cicitnya. Terpujilah nama-Mu Bapak. Haleluya, syukur dan terima kasih. Haleluya Tuhan. Kami serahkan pimpinan ini di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kita bangga punya Yesus yang luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Kiranya marah luar biasa. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya
Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan curahkan suasana surga di tengah-tengah kami, di dalam ruangan kami, terlebih di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri Tuhan bagi Tuhan Yesus.
Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami Allah kali langit dan bumi serta sekalian isinya. Allah Bapa kami Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, kami tinggikan, agungkan, muliakan di dalam nama Tuhan Kristus. Bapa, pada malam jam yang berbahagia ini kami telah menerima anugerah Bapa yang waktu untuk memuji, membesarkan, mengagungkan dan memuliakan nama Bapa Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini Tuhan sudah memberkati para hamba Tuhan yang telah terlibat dalam pelayanan, baik song leader, singernya, baik musiknya, baik yang melayani apapun pelayanan yang akan pada saat ini yang akan dijalankan menurut hikmat daripada Tuhan, karunia kasih karunia daripada Tuhan. Bapak, terima kasih dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapak, berfirmanlah, kami jemaat-Mu akan mendengarkan firman-Mu supaya firman menjadi dewasa dalam iman dan mengerti kehendak dan rancangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Halo. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita semuanya ada di tempat ini bukan kebetulan, tetapi oleh kasih karunia anugerah rahmat dan berkat dari Bapa Surga yang kita sembah puja dalam nama Tuhan Kristus. Dan pada saat ini kita semuanya sehat kuat bukan seperti pada saat ini juga oleh karena anugerah daripadanya. Dan pada malam ini kita akan menyambut firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai 8. Apabila sudah memperolehnya, kami undang bangkit berdiri. Dan ayat yang ke-6, ayat 4 saya baca, ayat yang ke-5 Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Kita mulai. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah dan kebaikan-Nya kepada kita dalam Yesus Kristus. 8 sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Misalkan duduk kembali, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini berbicara tentang kasih Allah, ya, tentang kasih kemurahan dan anugerah Allah. Jadi semuanya ini adalah oleh kasih karunia anugerah Allah kalau kita masih boleh ada seperti pada saat ini, ya, karena hati Allah yang besar kepada kita semuanya boleh berada, kita boleh ada seperti pada saat ini kita ada, sehingga kita di sini dikatakan bahwa Allah merahmati kita atau Allah menyayangi kita atau mengasihi kita. Oleh karena kasih daripada Allah itu yang sangat besar sekali, Ia melimpahkan kepada kita, dilimpahkan kepada kita yang hadir pada saat ini. Dan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan pada saat ini kita ada di dalam Allah.
oleh kasih karunia Allah melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita sudah dihidupkan, ya, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena apa? Karena dulu kita adalah mati rohani, hubungan kita dengan Tuhan mati, tidak ada hubungan. Tetapi karena Allah sangat mengasihi kita, sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, supaya membangkitkan kita, supaya menghidupkan kita, hubungan kita, supaya kami tidak ada yang mati rohani. Ya, kalau mati rohani, kita bisa ke gereja, tapi nggak bisa menerima apa-apa. Tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, dan tidak ada kebahagiaan. Tetapi orang-orang yang menikmati oleh kasih karunia-Nya, kita bisa menikmati, bisa sukacita, sukaria, ada ketenangan untuk memuji dan membesarkan nama-Nya Allah Bapa di surga yang ada dalam nama Tuhan Kristus. Di sini juga dikatakan, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia Kamu diselamatkan. Dan kita semuanya manusia masih bisa salah, masih bisa melakukan dosa dan lain sebagainya. Tetapi Allah kita yang di surga tidak melihat kekurangan, kelemahan, dan kita tidak berkebudayaan kita ini. Tetapi Allah di surga telah menganugerahkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kita memiliki memiliki kehidupan atau memiliki kekuatan daripada Tuhan di dalam surga nantinya. Dan kita semuanya sudah diselamatkan, telah disembuhkan, telah dipulihkan dari apa yang jahat, ya. Jadi pada saat ini kita semuanya anugerah ini, kasih karunia dan kasih karunia ini sudah dianugerahkan, telah diberikan kepada sekalian kita yang hadir pada saat ini. Dan ayat yang ke-6 Alkitab mencatat, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bahwa kita semuanya sudah dibangkitkan, sudah dihidupkan oleh Bapa di surga melalui Kristus Yesus Tuhan. Dan kita nantinya akan bersama-sama dengan Tuhan Kristus, yaitu memerintah di sana, bersama-sama memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam surga selama-lamanya. Jadi ini adalah satu rahasia. Dunia tidak mengenal, tidak mengerti bahwa setelah mati ada dua tempat yang permanen, tempat yang kekal, yaitu yang satu di tempat kekal itu yaitu di surga, tempat yang sangat mulia, dan tempat yang kedua, tempat yang paling hina, paling rendah, yaitu di dalam neraka juga selama-lamanya. Tapi kita semuanya, karena begitu besarnya hati Allah yang sangat mengasihi kita, telah menganugerahkan anaknya yang dikasihnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang diberikan kepada kita, supaya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus memerintah di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Janji-janji ini sudah diberitahukan kepada kita, supaya iman kita ditambah-tambahkan, sehingga tidak akan pernah tergoyahkan oleh gangguan godaan daripada si jahat. Si jahat tidak suka kalau kita selamat. Si jahat kepingin kita juga akan bersama-sama dengan si jahat, yaitu kuasa-kuasa gelapan, yaitu yang dipimpin atau yang dikuasai oleh si iblis atau si setan itu. Maka oleh sebab itulah kita selalu dibimbing dan dijaga oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus setiap hari. Setiap hari kita dibimbing, sehingga kita dalam keadaan apapun, sesulit apapun, serendah apapun, kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan, tetap bisa bersukacita, bisa
senang, tenang, dan bisa bergembira. Itu semuanya bukan hasil usaha kita atau perjuangan kita atau kebaikan kita, tetapi itu semuanya kasih karunia, adalah pemberian daripada Allah yang di surga. Dan ayat yang ke-7 demikianlah firman Tuhan, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan pada akhir zaman nanti, ya. Di sini dikatakan supaya pada masa yang akan datang, yaitu pada akhir zaman, ya. Tuhan menunjukkan kepada kita semuanya kekayaan atau kemuliaan-Nya kepada kita yang telah dianugerahkan kepada kita yang berlimpah-limpah, yaitu sangat besar sekali apa yang telah disediakan Tuhan. Bukan hanya janji-janji biasa, tapi janji-janji yang melebihi dari apa yang kita inginkan. Contohnya kalau kita ingin sandang pangan saja, ya, tapi Tuhan melakukan bukan saja hanya diberkati sandang pangan, berkati sandang, pangan, papan, diberkati berkat jasmani, berkat rohani, berkat mobil, berkat materi, dan termasuk banyak berkat lagi yang tidak kita terpikirkan telah disediakan oleh Allah Bapa di surga melalui kasih-Nya, melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui iman percaya kita. Karena kita percaya pada Tuhan Kristus, karena kita percaya pada Tuhan Kristus, Allah telah menganugerahkan Roh-Nya yang kudus itu untuk menyertai, mendampingi, melindungi kita setiap hari, setiap saat, dari pagi sampai pagi, dari dahulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya, sehingga menjaga kalau ada kuasa jahat atau kuasa dari kegelapan akan mengganggu. Dialah yang menjadi batu karang kita yang teguh. Dialah yang membentengi, memagari, yang melindungi kita, sehingga kita bisa beribadah seperti pada saat ini. Setiap ibadah raya kita bisa datang, itu bukan karena perjuangan kita, kebaikan Tuhan, dari kebaikan kita, tetapi oleh kebaikan Tuhan dan kasih karunia dari hati Allah Bapa yang di surga. Bapa kami yang kita sembah, kami puja, kami tinggikan, agungkan di dalam nama Tuhan Kristus. Dan juga saya ulangi lagi di sini, sesuai dengan kebaikannya, kebaikan Tuhan Allah terhadap kita dalam Kristus Yesus, ya. Karena Allah kita sangat baik kepada kita, sehingga telah menganugerahkan anak yang tunggal Yesus Kristus yang telah mati, dijunjung, disalib, ya, disalib, dianiaya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus untuk apa? Salahnya apa? Yaitu karena mengasihi Bapak Ibu Saudara, ya. Karena Bapak Ibu Saudara orang yang sudah mati secara rohani, sudah terpisah dari Tuhan, tapi Allah kita sangat mengasihi kita, sehingga Allah sendiri menganugerahkan anaknya sendiri, sungguhnya Dia sendiri menjadi manusia untuk menebus atau untuk menanggung dosa, kesalahan, pelanggaran kita masing-masing, ditanggung di atas Golgota. Jadi pada saat ini kadang-kadang kita sering meminta Tuhan, kiranya berikanlah ini, berikanlah kami keselamatan, berilah kami yang hidup kekal. Sesungguhnya bukan kita minta, tetapi kita harus mengucap syukur. Tuhan sudah menganugerahi aku hidup yang kekal. Tuhan sudah menganugerahi kami hidup kekal di dalam surga. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga memelihara kita setiap hari dari pagi sampai pagi. Karena Tuhan sudah menanggung kita 2000 tahun yang lalu atau 2023 tahun yang lalu, menanggung kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kita sampai selamanya. Dan apabila kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus memerintah di surga, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 ini. Selanjutnya ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan, atau ayat yang terakhir dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia, oleh kebaikan hati Allah Bapa di surga.
Karena Allah Bapa kami yang juga sangat mengasihi, mencintai dan menyayangi kita, sehingga telah merelakan anak yang sangat dikasihnya, ya, sehingga anaknya sendiri diberikan kepada kita untuk mati untuk kesalahan pelanggaran kita, supaya kita sudah mati secara rohani dan mati secara jasmani nantinya, ya, setelah mati jasmani dan mati rohani. Kalau dulu seandainya Adam dan Hawa tidak berdosa, tentunya tetap ada di Taman Eden, yaitu di dalam taman surga selama-lamanya. Karena dosa itulah manusia harus mati secara rohani, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, dan juga mati secara rohani. Umur kita akhirnya terbatas. Ada yang firman Tuhan mengatakan, Musa mengatakan 120 tahun, tetapi ternyata sekarang ada yang 120 tahun, ada yang nggak sampai, ada yang 100 tahun, 90 atau 80 ada, bahkan belum sampai 80 banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan. Itu karena kesalahan dan pelanggaran dosa-dosa nenek moyang kita yang akhirnya diwariskan kepada keturunan Adam, yaitu keturunan manusia, yaitu orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi sekalipun mati, kita tidak usah bimbang takut, karena Tuhan sudah menyediakan tempat kediaman kita di surga. Karena Tuhan Yesus Kristus telah pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila Tuhan Yesus sudah pergi ke sana, Tuhan Yesus Kristus akan sudah menyediakan tempat bagi kita. Dia akan turun dan membangkitkan kita, menghidupkan kita, dan membawa kita untuk bersama-sama dengan Tuhan memerintah di surga selama-lamanya. Dan juga dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ingat, apa yang dijanjikan Tuhan kalau kita bisa sehat, kuat, bugar, sembuh, pulih seperti pada saat ini, tidak ada yang pernah terjadi dengan kebetulan, tetapi oleh kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Selanjutnya kita naikkan pujian kasih Allah sungguh telah terbukti.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan, disembuhkan oleh firman Tuhan. Saya yakin dan percaya pada malam hari ini sidang jemaat sebelum pengumuman ingin memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Para hamba-hambanya dipersilakan. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Eko pimpin kita dalam doa. Yesus Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada hari ini ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan pada kami ya Bapak. Kuduskan, sucikan, ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu, pundi-pundi, memberkati dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah kami berdoa kepada
Ibu Saudara, persembahan yang sudah diberikan, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Mulyoto. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putra putri, cucu menantu. Tuhan memberkati kesehatan, apa yang diusahakannya, pergumulannya, kerinduannya. Terlebih Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kemudian pengumuman selanjutnya besok hari Senin tanggal 27 November ada ibadah ucapan syukur di rumah Ibu Rante, di rumah Kak Gita ya, Kak Gita, jam 6 di Wisata Bukit Mas, C4 nomor 2 besok. Di sini disediakan kendaraan. Siapa yang rindu ke sana tetapi tidak ada kendaraan, di sini ada ya. Kita kumpul jam 5 di sini, terus kita langsung berangkat ke sana. Nanti di list ya siapa yang ingin ikut di tempat sini ya, di gereja, kumpul di gereja ya. Jam 5 langsung berangkat. Nanti listnya di Bu Indah ya. Bu Indah juga ya, di Bu Indah. Biar nanti sudah di list kok loh. Ini yang si A kok belum datang. Ya kita nunggu ya, tapi jangan melebihi jam 5 karena macet. Kalau di sana. Nanti kalau enggak di list, tunggu-tungguan ya. Harus ditulis di daftar. Daftarnya di Bu Indah ya. Puji nama Tuhan. Minggu besok ibadah raya disertai perjamuan kudus ya, 3 Desember. Terus hari-hari ibadah selanjutnya yang biasa jam 7:30 sekolah minggu, jam 6 ibadah raya, dilanjut disertai perjamuan kudus, Rabu jam 6 doa malam, Jumat jam 6 kaum wanita. Natal di tempat ini jatuh pada tanggal 10 Desember jam 6 sore seperti pada malam hari ini ya. Minggu 10 Desember jam 6 di tempat ini seperti biasa. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan Natal. Persembahan Natal bisa dikumpulkan di Ibu Indah ya. Yang rindu untuk mempersembahkan persembahan Natal dikumpulkan di Ibu Indah. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Musik, Tuhan memberkati. Bantu doa Mas Aan yang sakit ya. Pada malam hari ini tidak dapat melayani Tuhan Yesus karena Mas Aan sakit, ada di rumah sakit William Booth. Kita bantu doa semuanya. Mau saudara-saudari? Tuhan supaya Mas Aan cepat pulih, cepat bersama-sama kita untuk melayani Tuhan ini. Puji nama Tuhan. LCD Sound System Tuhan memberkati, dan seluruh sidang jemaat yang tetap setia, baik yang di atas, yang di bawah. Tuhan memberkati. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah kayak kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Jangan lupa ya, besok ya tanggal Senin tanggal 27 November jam 5 kita kumpul di tempat ini. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri dan jangan lupa sebentar kita akan latihan.
menyembah hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Tuhan, syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur firman malam jam ini mengingatkan bagi kami agar supaya di dalam kehidupan kami lebih dekat, lebih mengasihi dan lebih takut kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, mencurahkan firman kepada kami semuanya, bahkan kepada anak-anak yang saat ini tidak tambah hadir. Terima kasih. Kami berdoa bagi hamba Bapak Pendeta Mulyoto yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami, memberkati di dalam pelayanannya, memberkati di dalam kehidupannya, memberkati di dalam kesehatannya, memberkati akan keluarganya, istri putra putrinya, menantu cucunya, terlebih di dalam pelayanannya. Tuhan, syukur dan terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak yang tidak hadir saat ini, kiranya Tuhan menyertai mereka. Kami bersatu berdoa bagi Mas Aan yang saat ini kesehatannya terganggu, yang terbalik di rumah sakit William Pun. Tuhan mengetahui keberadaan Mas Aan, ya setia untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya setia Tuhan untuk memuji besarkan nama Tuhan. Tuhan, kami bersatu berdoa memohon kehadapan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan Mas Aan saat ini terbaring di rumah sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa jamah sembuhkan Tuhan, berkati para dokter yang menanganinya. Roh Kudus pimpin agar supaya Mas Aan tetap kembali pulang di tengah rumah tangganya untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Terima kasih. Memberkati istri dan putranya, memberkati keluarganya. Beri Tuhan senantiasa kekuatan untuk membantu di dalam merawatnya. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan Mas Aan. Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang kos Tuhan, yang ujian, yang skripsi, yang wisuda, yang makan. Anak-anak kami, oh Tuhan, tambah semangat belajar, dijauhkan dari pergaulan yang jahat, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Terima kasih berkat orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi keamanan yang ada, baik angkatan laut, angkatan udara, angkatan bersenjata, ABRI Tuhan, akan Satpol PP Tuhan, akan Densus 88. Tambah semangat untuk berjuang, untuk mengamankan kota Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih memberkati para dokter, medis, perawat Tuhan di kota Surabaya, di mana tempat banyak sekali, termasuk Tuhan akan anakmu Renata, Dokter Teddy. Beri kekuatan Tuhan, beri senantiasa akal hikmat, lingkupi, lindungi, sehingga di dalam tugas-tugas mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, laut, dan seisinya. Terima kasih Tuhan, memberkati persembahan anak-anak tempat ini, baik itu persembahan apapun juga yang Tuhan sudah melihatnya Bapa. Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Yang belum mengerti persembahan, biar Tuhan memberi pengertian supaya diberi kelimpahan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan perbaikan Ka'bah yang Maha Kudus, persembahan Natal yang sudah diambang pintu, memberkati semuanya. Tuhan, syukur dan terima kasih. Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, anak-anak-Mu. Roh Kudus, kuatkan kami, anak-anak gereja Galilea. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada bangsa negara Indonesia, berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga anak-anak Tuhan yang
melayani pekerjaan Tuhan leluasa. Banyak jiwa-jiwa tetap bertobat di bawah kaki salib Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik bagi kami. Tuhan selanjutnya memberkati anak-anakku yang hadir pada malam jam ini. Tuhan mengetahui kedatangan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Tuhan tahu sampai dasar hati mereka. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang saat ini lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang ada masalah Tuhan sudah menyelesaikannya. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi kekasih kami Saudara Santo yang saat ini Tuhan dinas di Jakarta. Naungi, lindungi, jaga, pelihara Tuhan. Berkati istri dan anaknya. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Memberkati perayaan Natal di tempat ini tanggal 10 Desember. Nah, anak-anak semua boleh sehat, kuat Tuhan, untuk datang bersama-sama memuliakan nama Tuhan di hari Natal. Di seluruh dunia semua boleh merayakan. Terima kasih, Tuhan baik bagi kami. Kita hendak tinggalkan ruangan ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya Tuhan, kami memohon belas kasihan daripada Tuhan memberkati kami. Berkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati studi kuliahmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.